Ya, kita beralih ke informasi lain. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 menyatakan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Pengumuman Capres P3 disampaikan langsung oleh PLT Ketum P3 Muhammad Mardiono di Pakem Sleman, Yogyakarta pada sore tadi. Dalam pidatonya, PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono menyatakan banyak kalangan akar rumput P3 yang mendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Suara akar rumput itulah yang menjadi pertimbangan untuk mengusung calon presiden. Selain itu, memori lama kemesraan antara PDI Perjuangan dan P3 yang pernah mengusung Megawati Soekarno Putri dan Hamzah Has juga turut menjadi pertimbangan. Selanjutnya acara diserahkan kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM dan berbagi nikmat bersama. Dan saya akan langsung tanyakan ke PLT Ketua Umum P3, Pak Muhammad Mardiono terkait dengan keputusan P3 mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sudah bergabung bersama dengan kami, Pak Mardiono. Pak Mardiono, selamat malam. Reinhard Sirait, Pak, di studio. Kabar baik, Pak? Kabar baik. Selamat malam, Bung Rehat. Assalamualaikum, pemirsa News TV. Ya. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Pak Mardiono sudah meluangkan waktu. Langsung saja Pak, saya akan tanyakan karena hari ini P3 menjadi sorotan setelah mengumumkan Pak Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Apa yang membuat akhirnya P3 dalam waktu beberapa hari terakhir tampaknya sangat sibuk dan akhirnya langsung mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai baca pres? Ya, Bung Reinhard, ini ada tradisi tahunan dalam keluarga saya. Kalau setiap setahun sekali biasanya hari pertama ini diselenggarakan open house bersama dengan masyarakat. Oleh karena masih banyak tugas di Jakarta sehingga open house itu baru bisa diselenggarakan di hari ketiga. Nah, kemudian kader-kader ya, pengurus harian juga banyak yang berkumpul. Nah, kemudian kita agendakan sekalian untuk melakukan proses rapat-rapat. Alhamdulillah semuanya hadir, kader-kader baik yang pengurus harian, majelis-majelis, kemudian juga para pimpinan-pimpinan wilayah, 38 wilayah itu alhamdulillah hadir semuanya. Baik, Pak, mengingat ini waktunya cukup berdekatan dengan deklarasi PDI Perjuangan terhadap Pak Ganjar Pranowo, kemudian juga P3 mengikuti, apakah itu juga saling berkaitan satu sama lain, Pak? Ya tentu ya, karena P3 adalah partai politik, ya tentu setiap dinamika politik yang berkembang di tanah air ini harus segera kita sikapi. Karena prinsip politik Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai yang partainya rakyat, partai grassroots, ya kita harus mengakomodir ya suara-suara rakyat itu. Karena dinamika politik nasional kita belakangan ini juga menjadi perhatian bagi rakyat Indonesia, ya, bagi umat, kemudian juga bagi konstituen Partai Persatuan Pembangunan, ya tentulah P3 harus menyikapi itu semua. Baik, cukup menarik langkah P3 yang kemudian sebetulnya Pak Mardiono banyak yang memprediksi bahwa hari ini juga akan diikuti dengan pengumuman cawapres yang sempat dibocorkan Pak Mardiono cocok Ganjar dengan Sandiaga Uno. Mengapa kemudian tidak sekaligus mengumumkan nama cawapres, Pak? Bung Reinhard, P3 ini sangat demokratis bahwa proses rapat ini dimulai dari rapat pengurus harian, kemudian rapat majelis-majelis dari 4 majelis, itu terdiri dari majelis pertimbangan, majelis kehormatan, majelis syariah, ya, kemudian majelis pakar, kemudian ditambah lagi ada mahkamah partai. Setelah itu kemudian dilangsungkan rapat gabungan. Ya tentu karena memang soal cawapres itu walaupun disuarakan tapi sangat kecil untuk menuju kepada proses pencalonan cawapres, maka kemudian itu tidak menjadikan pembahasan di dalam rapat-rapat ini. Yang pembahasan utama yaitu bagaimana proses persiapan untuk pendaftaran bakal caleg yang akan kita mulai nanti pada tanggal 1 yang akan datang. Nah, itulah yang
kemudian menjadi perhatian khusus. Ya, agenda kedua adalah tentang calon presiden. Nah, itu yang kita bahas selama 2 hari hingga dini hari itu. Oke, tapi apakah memang P3 sesungguhnya mau mengajukan nama Pak Sandiaga Uno sebagai cawapresnya Pak Ganjar, mengingat Pak Sandi juga sudah hampir pasti tampaknya bergabung dengan P3? Bung Rehat, bahwa setelah nanti P3 hasil dari Rapimnas 5 ini memutuskan untuk mencalonkan Pak Ganjar, ini ada 4 proses lagi. Proses yang pertama adalah tentu saya akan menyampaikan hasil keputusan Rapimnas 5 ini kepada calon yang diusung, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Dan setelah itu, karena Pak Ganjar Pranowo ini adalah memiliki induk partai, yaitu Pak Ganjar Pranowo kader dari PDIP, maka juga tentu akan ada proses pertemuan. Saya mesti melakukan proses itu, dan sekarang sedang diatur untuk bertemu dengan jajaran PDIP. Insya Allah mudah-mudahan nanti Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri, itu bisa meluangkan waktu dan sedang diatur proses-proses itu. Dan kemudian nanti setelah selesai itu ada satu lagi, ya, karena Partai Persatuan Bangunan ada bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu, maka juga P3 akan membahas atau juga menyampaikan hasil dari keputusan internal ini kepada KIB, di mana P3 memang menjadi bagian dari koalisi KIB. Bahwa keputusan internal ini adalah juga merupakan bentuk keniscayaan bagi partai-partai yang lain. Tentu partai yang tergabung dalam KIB juga memiliki juga keputusan-keputusan di internal partainya masing-masing. Oke. Nah, dari masing-masing keputusan inilah nanti akan kita bawa. Kalau sama kan berarti kan nggak ada masalah. Ya, kalau bahwa KIB terdiri dari Golkar, PAN, dan P3. Dan kalau sekarang keputusan internalnya P3 itu merujuk kepada pencalonan Pak Ganjar Pranowo. Kemudian nanti ternyata mudah-mudahan ya PAN dengan Golkar juga sama, kan juga berarti itu kan tidak ada masalah ya. Itulah yang nanti harus kita bicarakan nanti pada saat nanti pertemuan dengan rekan-rekan KIB. Sebenarnya pertemuan itu secara intens juga terus kita lakukan selama ini. Oke, jadi kan besok ya Pak pertemuan dengan Pak Zulkifli Hasan dan juga Pak Erlangga Hartarto. Artinya KIB belum bubar ya Pak, mengingat setelah P3 mengusung Pak Ganjar, yang kita tahu kan kemudian Pak Erlangga diusung oleh Partai Golkar. Anda yakin bahwa akan ada kesamaan pandangan soal capres dengan P3 dan juga PAN dan juga Golkar? Ya, saya tidak meyakini karena saya tidak akan mencampuri itu internalnya partai lain ya, tapi saya kok percaya mungkin ya atau berharap ya itu adalah satu, semuanya adalah memiliki pandangan atau pemikiran yang sama. Itu sehingga nanti mungkin tidak diperlukan perdebatan yang panjang lagi. Namun demikian seandainya toh kemudian nanti terdapat perbedaan, yaitu nanti kita akan bernegosiasi lah, itulah demokrasi kita. Bung Rehat, ada satu lagi yang harus saya lalui oleh Partai Persatuan Bangunan, karena Partai Persatuan Bangunan adalah partai koalisi dengan pemerintah, maka juga nanti keputusan internal partai ini yang sudah menjadi keputusan konstitusi yang diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai P3, ini juga akan melakukan komunikasi dan ikat kesampaikan kepada Pak Presiden Joko Widodo, karena P3 memang sebagai partai koalisi dengan pemerintahan. Oke, jadi ada dua pilihan, apakah kemungkinan KIB akan satu pandangan dengan P3 atau kemudian ada pilihan-pilihan yang lain sehingga tadi yang Pak Mardiono katakan ya proses demokrasi kemudian berjalan di sana. Kembali artinya setelah ini akan bertemu juga dengan PD Perjuangan. Berarti setelah mengusung Pak Ganjar, nama cawapres ini akan ditentukan bersama-sama ya Pak Mardiono? Tentu Bung Rehat, karena memang P3 juga kan tidak bisa untuk mengusung sendiri ya tentu harus bersama-sama ya, sehingga nanti soal cawapres itu nanti mudah-mudahan nanti baik itu apakah induk dari partainya Pak Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian sepaham dengan calon presiden, calon wakil presiden yang nanti akan mendampingi Pak Ganjar bersama dengan P3, ya syukur alhamdulillah. Demikian pula nanti kalau misalnya
ya partai yang bergabung dalam koalisi KIB ini sepakat satu pandangan, yaitu yang kita harapkan sehingga nanti langsung masyarakat kita beri waktu untuk sisa waktu yang masih kurang lebih 9 bulan itu rakyat bisa menimang-nimang, ya rakyat bisa berpikir lebih jauh, ya untuk mana pilihan yang paling bisa dipercaya untuk membawa bangsa ini ke depan, ya agar kepemimpinan yang akan datang yang ini bisa terestafetkan dengan baik sehingga seluruh pembangunan yang telah dibangun oleh pemerintahan Bapak Joko Widodo selama 2 periode 10 tahun ini nanti itu dapat dilanjutkan. Oke, jadi ketika kemudian Pak Mardiono sempat mengatakan bahwa cocok Pak Ganjar dengan Pak Sandiaga Uno, ini sekali lagi masih menunggu bagaimana dinamika politik yang ada karena yang menguat nama itu sesungguhnya Pak Mardiono, yang kami dengar. Ya, karena ya P3 ini terbuka ya, baik apakah itu nanti yang disepakati itu apakah tokoh dari internal atau tokoh dari eksternal P3, karena P3 ini senantiasa akan terus mengabdi untuk yang terbaik bagi bangsa dan negara ini ke depan, bagi rakyat ini ke depan, maka kami tidak mempersoalkan bahwa nanti capres itu apakah dari eksternal, apakah dari internal. Tetapi persyaratan kriteria itu tentu itu sudah disuarakan ya oleh kader-kader kami. Oke, siapa yang disuarakan oleh kader-kader P3 kalau begitu Pak Mardiono? Ya, belum menyebut nama, tapi ada kriteria-kriteria lah kira-kira gitu. Tetapi karena belum teragendakan dalam satu pembahasan cawapres itu, maka itu kemudian tidak menjadi bahasan utama, gitu. Jadi ya saya tidak bisa menyampaikan itu. Tetapi nanti pada saatnya setelah nanti saya melalui keempat proses. Yang pertama nanti bertemu dengan Pak Ganjar, kedua nanti juga bertemu dengan PDIP, dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian nanti dengan KIB, kemudian saya juga sudah menyampaikan keputusan internal P3 ini kepada Bapak Presiden karena kita partai koalisi. Nah baru tentu akan ada proses lagi untuk pembahasan soal calon wakil presidennya. Oke, beberapa hari lalu saya juga sempat mewawancari Sekjen PDIP Pak Hasto, Pak Mardiono. Pak Hasto, ketika kami tanya soal cawapres buat Pak Ganjar, menyebut bahwa nama-nama yang disebut oleh Pak Presiden Jokowi itulah yang kemudian juga masuk dalam radar. Di situ ada Pak Mahfud MD, Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno, Pak Prabowo Subianto misalnya. Apakah nama-nama yang disebut itulah juga yang diinginkan oleh P3 sesungguhnya? Ya, yang diinginkan P3 ya saya berharap bahwa tokoh-tokoh yang nanti akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo itu ya tentu berharap itu menjadi bagian dari kader P3 ya. Tentu itu harapannya yang diamanatkan oleh tokoh-tokoh kita yang tergabung di majelis ya. Juga apa yang mencuat dalam bahasan kecil yang ada di rapat-rapat itu ya walaupun belum menjadi keputusan, tetapi ini minta kepada ketua umum, minta kepada sekjen dan pengurus harian agar itu diperjuangkan, agar cawapres nanti yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo itu sekiranya menjadi bagian dari P3. Oke, dan yang menguat bergabung ke P3 adalah Pak Sandiaga Uno. Kira-kira begitu Pak Mardiono? Ya Pak Sandi memang ya Bung Rehat udah tahu kalau selama ini ya di samping saya juga kenal Pak Sandi memang sudah lama ya karena sesama pebisnis yang kemudian Pak Sandi kalau kita undang ya P3 ini juga lebih kooperatif, selalu hadir gitu ya. Tetapi juga ada yang lain ya Pak Erick Thohir juga sering hadir gitu ya. Ya nanti kita lihat aja Bang Rehat, nanti tentu proses itu pasti akan kita lalui. Tetapi P3 itu sangat demokratis sehingga memang proses-proses demokrasi di P3 yang harus lahir dari arus bawah itu memang harus kita lalui. Dan sekali lagi ini adalah keputusan dari internal berdasarkan konstitusi Partai Persatuan Bangunan, sehingga ini menjadi bagian dari perintah atau instruksi untuk seluruh elemen kader-kader Partai Persatuan Bangunan
di seluruh Indonesia itu Oke. diwajibkan untuk mentaati atas keputusan itu. Saya bisa menangkap kode cawapres yang diharapkan oleh P3, tapi mungkin nanti secara definitif atau secara resminya akan diumumkan ketika pada waktunya, begitu ya Pak Mardiono? Ya, alhamdulillah yang ditangkap, kalau ditangkap sama Bung Rehat, alhamdulillah sama dengan pikirannya teman-teman P3, ya alhamdulillah Bung Rehat. Baik. Pak, ini apakah melihat momentum sampai akhirnya juga langsung mengumumkan Pak Ganjar, atau ada pertimbangan lini masa waktu yang lain, Pak Mardiono? Ya tentu, karena partai politik diberi amanah bahwa tugasnya partai politik itu adalah menggarap, melahirkan para tokoh-tokoh bangsa ini, ya. Kemudian nanti kita tawarkan kepada rakyat, ini loh tokoh-tokoh yang nanti tidak bisa dipilih oleh rakyat Indonesia. Ya tentu kami P3 harus sigap tanggap sehubungan dengan dinamika politik yang berkembang akhir-akhir ini. Nah, belum lama ini karena kita menyikapi itu Ibu Megawati Soekarno Putri itu mendeklarasikan Pak Ganjar Pranowo dari PDIP, ya tentu kita harus segera menyikapi itu. Karena apa? Karena P3 juga mendapatkan dorongan ya dari arus-arus bawah itu. Karena Bung Reinhardt itu tentang arus bawah kami itu sudah sejak 6 bulan yang lalu. Bahkan kalau nggak salah Bung Rehat juga pernah mungkin menayangkan kegiatan-kegiatan grassroots kami di daerah, ya ada belasan wilayah yang bahkan ADROS sudah langsung mendeklarasikan Pak Ganjar Pranowo, tetapi ada juga yang juga mengirimkan surat kepada DPP agar DPP segera memproses atas dorongan arus bawah itu, begitu Bung Reinhardt. Baik, jadi ada karena suara grassroots itu juga lah yang ditangkap oleh DPP sehingga mengumumkan capres Pak Ganjar Pranowo, dan kabarnya juga ada kedekatan secara historis ya, Pak Mardiono. Ini bagaimana penjelasannya ini? Betul, Bung Reinhardt, karena kan di Jawa Tengah beliau Pak Ganjar Pranowo adalah sebagai Gubernur Jawa Tengah, dan itu berpasangan dengan Gus Taj Yassin, di mana Gus Taj Yassin itu kader P3 dan putra guru-guru kami almarhum Al-Mukarram Kiai Haji Maimun Zubair, ya. Kemudian ya di keluarga besar Pak Ganjar ya ada di P3 karena bapak mertuanya Pak Ganjar itu 3 periode menjadi ketua DPC ya di Banjarnegara, kemudian jadi anggota DPRD, kemudian 4 periode, kemudian terakhir itu menjabat sebagai anggota fraksi MPR dari Partai Persatuan Pembangunan anggota MPR RI itu terakhir. Tetapi sebelumnya itu berproses beliau memimpin di Purbalingga, bukan Banjarnegara. Dan sampai sekarang itu rumahnya beliau itu, rumah mertuanya Pak Ganjar itu masih menjadi kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan di Purbalingga. Oke, baik, menarik Pak. Terakhir Pak Mardiono, apa instruksi Bapak bagi para kader kader P3 maksud kami yang setelah keputusan dari DPP ini untuk mengusung nama Pak Ganjar Pranowo? Iya, saya tentu ini adalah menjadi amanah dari konstitusi Partai Persatuan Bangunan yang harus wajib ditaati oleh segenap seluruh lapisan kader Partai Persatuan Bangunan dari mulai anak ranting, cabang, wilayah, dan seterusnya. Ya tentu ini harus kita perjuangkan bersama-sama bahwa P3 memang sudah bertekad untuk istihad politiknya itu memilih Pak Ganjar Pranowo untuk melanjutkan estafet kepemimpinan untuk pembangunan bangsa ini ke depan. Baik, terima kasih banyak Pak Muhammad Mardiono. Kita tunggu besok Pak pertemuan dengan Ketum Parpol KIB lainnya dan juga dinamika ke depan siapa nama cawapres yang akan diusung oleh PDIP dan juga P3 untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo, karena tentu publik juga menanti siapa nama yang akan diusung begitu. Terima kasih banyak Pak Mardiono. Baik, sekali lagi selamat malam. Assalamualaikum Pak, sehat selalu. Waalaikumsalam, selamat malam Bang Rehat, dan selamat malam seluruh pemirsa MMC TV yang saya hormati. Baik, terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.